Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ilmu pendidikan Islam kali ini kita akan membahas tentang kelembagaan dalam pendidikan Islam. Kelembagaan pendidikan Islam adalah salah satu masalah sosial yang tidak terlepas dari yayasan lembaga sosial yang ada. Lembaga istilah lainnya dapat disebut sebagai institusi atau organisasi yang tersusun secara struktur dan mempunyai peranan serta mengikat. Bentuk-bentuk kelembagaan pendidikan Islam terdiri dari formal dan non-formal. Dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan Islam memiliki elemen-elemen yang bertanggung jawab dan memiliki ranah masing-masing sesuai dengan lingkungan. Lembaga pendidikan Islam merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan sekolah, dan masyarakat. Diharapkannya dari berbagai bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam ini akan menciptakan lembaga pendidikan Islam yang unggul di bidang sains dan teknologi maupun secara agama. Rumusan masalah yang akan kita bahas pada kelembagaan dalam pendidikan Islam ini yaitu mengetahui apa hakikat lembaga pendidikan Islam, apa saja prinsip-prinsip sifat dan karakter dari lembaga pendidikan Islam, apa saja bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam, dan apa saja tantangan transformasi dalam lembaga pendidikan Islam. Dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami hakikat dari kelembagaan pendidikan Islam, mengetahui prinsip-prinsip lembaga pendidikan Islam, mengetahui bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam, dan mengetahui tantangan transformasi serta cara menghadapinya dalam lembaga pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian lembaga pendidikan Islam. Pengertian lembaga pendidikan Islam adalah salah satu lembaga sosial yang dinaungi oleh Yayasan Islam atau Kementerian Agama secara langsung dan memiliki visi misi untuk kemaslahatan umat bersama. Secara konsep, lembaga sosial dibagi atas 3 bagian, yaitu asosiasi, organisasi, dan pola tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan atau pola hubungan sosial yang mempunyai tujuan tertentu. Dalam Islam, pola tingkah laku yang telah melembaga pada jiwa setiap individu muslim mempunyai 2 bagian, yaitu yang pertama lembaga yang tidak dapat berubah, dan yang kedua lembaga yang dapat berubah. Lembaga yang tidak dapat berubah yaitu lembaga yang sudah ada hukum dan ketetapannya, sehingga tidak dapat diubah, dan apabila ditinggalkan atau dipungkiri maka akan memiliki sanksi atau hukuman. Jadi lembaga yang tidak dapat berubah itu diantaranya yaitu rukun iman, syahadatain, toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, ihsan, ikhlas, dan bertakwa. Untuk lembaga yang dapat berubah adalah lembaga yang merupakan pengembangan dan penjelasan dari lembaga yang tidak dapat berubah. Lembaga yang dapat berubah diantaranya yaitu ada ijtihad, fikih, akhlak, lembaga ekonomi, lembaga pergaulan sosial, lembaga politik, lembaga seni, lembaga negara, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lembaga pendidikan. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam adalah suatu bentuk organisasi yang diadakan untuk mengembangkan lembaga-lembaga sosial, baik yang permanen maupun yang dapat berubah-ubah. Lembaga ini mempunyai pola-pola tertentu dalam memerankan fungsinya, serta mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat individu yang berada dalam naungannya, sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan hukum tersendiri. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip, sifat, dan karakteristik dari lembaga pendidikan Islam. Untuk lembaga Islam apapun, dalam Islam harus berpijak pada prinsip-prinsip tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip-prinsip dalam Islam itu dapat meliputi yang pertama prinsip pembebasan manusia dari ancaman. Yang kedua prinsip pembinaan manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga prinsip pembentukan kepribadian. Yang keempat prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar, dan daya rasa sehingga dapat menciptakan anak didik yang kreatif dan dapat memfungsikan daya cipta rasa dan karsanya. Serta tak lupa pula Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dari prinsip tersebut terbentuklah sifat dan karakter lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu adalah lembaga pendidikan Islam bersifat holistik. Artinya bersifat suci atau bersifat holistik itu seperti suatu kepercayaan yang sakral kepada Tuhan.
Lalu yang kedua ada lembaga pendidikan Islam bersifat dinamis dan inovatif, serta lembaga pendidikan Islam yang bersifat responsif dan fleksibel. Untuk lembaga pendidikan Islam yang bersifat dinamis dan inovatif, serta yang bersifat responsif dan fleksibel artinya, dalam lembaga pendidikan Islam senantiasa menyesuaikan diri dan menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan dinamis dan fleksibel bukan berarti dapat diubah dengan seenaknya atau sendirinya, tapi dinamis di sini dan fleksibel di sini mengikuti perkembangan zaman. Tapi bukan berarti untuk dirubah. Maksudnya dari awal adanya Islam sampai akhir masa Islam, maka hukum dan ketentuan akan tetap berlaku dan tidak akan berubah dan itu akan tetap bisa dipakai pada setiap zaman. Lalu selanjutnya adalah lembaga pendidikan Islam yang bersifat terbuka. Arti dari terbuka adalah siapapun dapat mengakses dan menggunakan seluruh lembaga pendidikan Islam sebagai kebutuhan umat bersama. Lalu yang kelima ada lembaga pendidikan Islam berbasis pada masyarakat. Jadi lembaga pendidikan Islam ini didirikan atas inisiatif dari masyarakat untuk mencapai pendidikan Islam yang lebih baik lagi. Lalu yang keenam sudah pasti lembaga pendidikan Islam bersifat religius. Jadi dalam lembaga pendidikan Islam ini harus mencerminkan bahwa kita merupakan manusia yang terdidik dan terpelajar sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam sendiri dapat dilihat melalui tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan Islam atau dalam penyelenggaraannya. Untuk yang pertama, kewajiban dan bentuk lembaga pendidikan Islam berasal dari rumah dan keluarga. Fungsi dari rumah yaitu merupakan pendidikan utama yang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Dikatakan pendidikan pertama karena di tempat ini anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya sebelumnya menerima pendidikan yang lainnya. Fungsi dari rumah sebagai tempat pendidikan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pertama dari segi pendidikan formal, yaitu pendidikan yang menekankan pada pembinaan watak, karakter, kepribadian, dan keterampilan. Sedangkan yang kedua dari segi pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang dilakukan di rumah yang berbentuk materi pengajaran seperti guru mengajar, metode pengajaran, dan lain-lainnya yang dilakukan secara non formal atau tidak formal. Lalu bentuk-bentuk lembaga kependidikan yang kedua yaitu ada masjid atau musola. Menurut Haji Zainal Abidin Ahmad, masjid atau musola dalam Islam melambangkan faktor pendidikan yang penting karena ia adalah tempat beribadah kepada Tuhan dan juga tempat memberikan pendidikan. Dahulu pada zaman Nabi, masjid digunakan sebagai tempat dakwah. Untuk sekarang, masjid dijadikan sebagai tempat pendidikan, yaitu kelanjutan dari pendidikan agama yang diselenggarakan di rumah. Umumnya, pada masjid diajarkan pengajar membaca Al-Quran, praktek beribadah, bahasa Arab tingkat dasar, dan kadang juga dibuat untuk tablik akbar atau pengajian dan diisi dengan tausiah-tausiah oleh ustadz. Lalu selanjutnya bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam yang ketiga yaitu ada madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang terdiri atas 7 jenjang, yaitu Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Diniyah, dan Al-Jami'ah. Lalu yang ketujuh itu ada pondok pesantren dan akan kita bahas untuk di bagian selanjutnya. Untuk jenjang Raudatul Afdal sendiri terdiri atas 3 tingkat. Untuk Madrasah Ibtidaiyah, merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran dasar serta menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Untuk Madrasah Sanawiyah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar. Untuk selanjutnya, Madrasah Aliyah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dasar dan memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah atas. Lalu ada Madrasah Diniyah yang merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang berfungsi terutama memenuhi hasrat orang tua agar anak-anaknya lebih banyak mendapat pendidikan agama Islam. Madrasah Diniyah sendiri terdiri atas 3 tingkat, yaitu Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Diniyah Wusta, dan Madrasah Diniyah Ulyah. Lalu yang keenam ada Al-Jami'ah. Al-Jami'ah untuk sekarang lebih umum dipakai dengan nama IAIN atau UIN yang terdiri atas beberapa fakultas dan sistem pendidikannya disebut sebagai S1 atau sarjana. Untuk yang ketujuh, kita akan bahas sendiri yaitu
pondok pesantren sebagai bentuk dari lembaga pendidikan Islam selanjutnya. Pesantren diartikan tempat orang yang belajar menuntut ilmu pelajaran agama Islam. Terdapat dua macam pondok pesantren, yaitu pondok pesantren tradisional dan pondok pesantren modern. Pesantren tradisional adalah pesantren yang masih mempertahankan sistem pengajaran tradisional dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik yang sering disebut sebagai kitab kuning. Lalu, di antaranya pesantren ini ada yang mengelola madrasah, bahkan juga sekolah-sekolah umum, mulai dari tingkat dasar atau menengah. Dan ada pula pesantren-pesantren besar yang sampai ke perguruan tinggi. Murid-murid dan mahasiswa diperbolehkan tinggal di pondok atau di luar, tetapi mereka wajib mengikuti pengajaran dengan cara sorongan maupun bendungan sesuai dengan tingkatan masing-masing. Guru-guru pada madrasah atau sekolah pada umumnya mengikuti pengajian kitab-kitab pada perguruan tinggi. Sedangkan untuk pesantren modern merupakan pesantren yang berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pondok pesantren. Semua santri yang masuk pondok terbagi dalam tingkatan kelas. Pengajian kitab-kitab klasik tidak lagi menonjol, bahkan ada yang cuma sekedar pelengkap, tetapi berubah menjadi mata pelajaran atau bidang studio. Begitu juga dengan sistem yang diterapkan, seperti cara sorongan dan bendungan, mulai berubah menjadi individual dalam hal belajar dan kuliah secara umum atau studi general. Pola-pola pesantren dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, pesantren pola 1, yaitu pesantren yang memiliki unit kegiatan dan elemen berupa masjid dan rumah kiai. Gaya khas yang dimiliki sederhana dan tradisional. Kiai memanfaatkan masjid atau rumahnya untuk tempat mengaji. Peserta santrinya berasal dari kalangan sekitar, namun pengajian diselenggarakan secara terus-menerus dan sistematik. Lalu pesantren pola 2 memiliki pola yang sama dengan pola 1, namun ditambah adanya pondok bagi santri. Lalu yang ketiga ada pesantren pola 3 yang selayaknya dengan pola 2, namun ditambah adanya madrasah. Sehingga di pesantren pola 3 ini telah ada pengajian sistem klasikal. Lalu yang terakhir yang keempat, pesantren pola 4 ialah pesantren pola 3, ditambahkan adanya unit keterampilan seperti peternakan, kerajinan, koperasi, sawah, ladang, dan lain-lain. Selain dari jenis-jenis pondok pesantren ini tadi, terdapat teori Kaflow yang digunakan dalam mengidentifikasikan pesantren, sekaligus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pesantren. Pesantren diklasifikasikan menjadi dua macam berdasarkan dari macam pengetahuan yang diajarkan, yakni pertama pesantren salafi, yaitu pesantren yang mengajarkan kitab-kitab Islam klasik. Sistem madrasah diterapkan untuk mempermudah teknik pengajaran sebagai pengganti metode sorongan. Pada pesantren ini tidak diajarkan pengetahuan umum. Lalu yang kedua ada pesantren khalafi. Di sini pengajarannya diberikan kitab Islam klasik dan juga membuka sistem sekolah umum di lingkungan dan di bawah tanggung jawab pesantren. Lalu bahasan yang terakhir yaitu tantangan lembaga pendidikan Islam dan transformasi sosial budaya. Transformasi sosial budaya berarti modifikasi dalam setiap aspek proses sosial budaya, pola sosial budaya, dan bentuk-bentuk sosial budaya. Bentuk-bentuk transformasi sosial budaya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu evolusi sosial, gerakan sosial, dan revolusi sosial. Evolusi sosial sendiri berarti perkembangan gradual atau perkembangan wajar karena adanya kerjasama yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Perubahan ini dibedakan atas evolusi kosmis, yaitu perubahan alami yang tumbuh dan berkembang, mundur lalu pudar. Lalu ada evolusi organis, yaitu perubahan untuk mempertahankan diri dari kebutuhannya dalam lingkungan yang berkembang. Dan evolusi mental yang menyangkut perubahan pandangan dan sikap hidup. Lalu yang kedua, bentuk transformasi sosial budaya yang kedua yaitu gerakan sosial. Gerakan sosial adalah suatu keinginan akan perubahan yang diorganisasikan karena dorongan masyarakat ingin hidup dalam keadaan lebih baik. Lalu bentuk transformasi sosial budaya selanjutnya yaitu revolusi sosial, suatu perubahan paksaan yang umumnya didahului oleh ketidakpuasan yang menumpuk tanpa pemecahan dari dan analisis, sehingga jurang antara harapan dan pemenuhan kebutuhan menjadi semakin lebar dan tidak terjembatani. Dari transformasi sosial budaya tersebut yang bersifat material, muncul juga perubahan transformasi sosial budaya yang bersifat moral, sehingga terdapat perubahan konsep utama dalam Islam. Konsep yang pertama yaitu ada konsep westernisasi. Konsep westernisasi sendiri merupakan keinginan atau penyesuaian Islam dengan pemikiran dan peradaban Barat dalam berbagai aspeknya, mulai dari akidah,
politik, ekonomi, hingga masalah moral. Salah satu gerakan yang paling terkenal yaitu Islamisasi ala Kemal Atatürk. Beliau mengemukakan bahwa azan dapat diganti dengan bahasa Turki. Ini merupakan contoh dari salah satu westernisasi. Konsep yang kedua yaitu ada konsep modernisasi. Konsep modernisasi adalah konsep yang ingin mengadakan pembaruan-pembaruan dalam pemahaman, penafsiran, dan perumusan masalah-masalah keislaman dengan potensi ingin mengaktualisasikan Islam dalam kehidupan modern. Isu yang paling banyak dikemukakan adalah membuka kembali pintu ijtihad selebar-lebarnya dan menggunakan potensi akal sebesar-besarnya yang menimbulkan liberalisme ijtihad yang semakin parah. Ketiga ada konsep reformis. Konsep ini ingin memperbarui Islam dengan Islam. Pemikiran model ini juga banyak macamnya, dari yang paling ekstrim dan kaku seperti Ibnu Taimiyah sampai yang moderat dan progresif seperti Muhammad Abduh. Fenomena-fenomena sosial tersebut selanjutnya menjadikan tantangan baru dalam lembaga pendidikan Islam, terutama dalam pendidikan formal. Suatu tantangan yang dihadapi dalam pendidikan Islam adalah masalah politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, masyarakat, dan perubahan sosial serta sistem nilai. Tantangan-tantangan lembaga pendidikan tersebut mengandung implikasi bahwa lembaga pendidikan Islam mempunyai peranan ganda, yakni sebagai pewarisan budaya atau agent of konservatif dan sebagai pembawa perubahan agent of change. Fenomena-fenomena atas perubahan konsep utama dalam Islam telah dijawab oleh pemikiran beberapa ahli seperti dewesternisasi oleh Naqib al-Attas, Islamisasi sains oleh Ismail al-Faruqi, dan sakralisasi sains oleh Said Hussein an-Nasr. Di pihak lain, implikasi transformasi sosial budaya menuntut lebih akrabnya lembaga-lembaga pendidikan dengan institusi-institusi lainnya. Semua itu merupakan mata rantai yang saling mendukung dan berkaitan dengan menjadikan institusi pendidikan sebagai sentral terhadap institusi-institusi lainnya. Pendidikan merupakan sarana mobilitas sosial dan kebudayaan, serta perkembangan pendidikan merupakan barometer pengukuran perkembangan kebudayaan dan atau institusi-institusi lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi pada kali ini, yang pertama, lembaga pendidikan Islam adalah suatu bentuk organisasi yang diadakan untuk mengembangkan prinsip-prinsip dari lembaga pendidikan Islam, membentuk sifat dan karakter dari yang holistik, dinamis, inovatif, responsif, fleksibel, terbuka, berbasis masyarakat, dan religius. Bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam meliputi rumah dan keluarga, masjid atau musola, madrasah, dan pondok-pondok pesantren. Tantangan yang dihadapi yaitu tak adanya transformasi sosial budaya seperti evolusi sosial, gerakan sosial, dan evolusi sosial, di mana lembaga pendidikan Islam yang diharapkan dapat membawa peranan sebagai agent of konservatif dan agent of change. Saran yang dapat diambil untuk pembahasan selanjutnya mengenai kelembagaan dalam pendidikan Islam yaitu lembaga pendidikan Islam merupakan salah satu kajian yang sangat menarik, mengingat terkadang lembaga pendidikan Islam sendiri sering kali dijadikan sebagai opsi terakhir dalam pemilihan pendidikan orang tua karena alasan tidak dapat masuk ke lembaga pendidikan nasional. Padahal lembaga pendidikan Islam sendiri harusnya menjadi opsi pilihan pertama sebagai tempat untuk belajar, bukan untuk mengurung atau menghukum anak. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai kelembagaan dalam pendidikan Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan. Saya sudahi wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.